Nah, apa jadinya ketika seorang dewa memberikan kalian 100 istri dan semua istri-istri tersebut harus kalian jaga dengan baik karena jika tidak mereka bakalan meninggal. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda SMP yang sedang berusaha untuk menembak cewek ketika sekolah mereka tuh lagi merayakan hari kelulusan saat itu. Namun bukannya keterima, pemuda bernama Aijo ini harus menerima hal yang sangat memalukan karena si cewek ini bilang kalau dia tuh sangat jijik untuk berpacaran dengan Aijo. Dan tentu saja setelah mendapatkan penolakan dari gadis yang dia suka itu, Aijo pun menjadi sangat galau dan sedih karena bukan hanya sekali si Aijo ini ditolak, namun Aijo ini udah ditolak sebanyak 100 kali di hidupnya. Dan karena si Aijo ini sangat galau berat, si teman Aijo pun menyarankan kepada Aijo untuk pergi ke kuil dan berdoa siapa tahu di sana Aijo akan mendapatkan cewek nantinya. Tapi pas si Aijo pergi ke sebuah kuil untuk berdoa ya kan, tiba-tiba muncul seorang dewa yang nampaknya sudah mendengarkan setiap keluhan dari Aijo selama ini. Namun dewa itu pun mengatakan kalau Aijo tidak perlu khawatir karena ketika Aijo memasuki SMA nanti, Aijo akan merasakan jatuh cinta yang sebenarnya. Karena sang dewa itu sebenarnya udah mempersiapkan beberapa jodoh yang akan menjadi calon istri si Aijo. Mendengarkan hal itu, si Aijo pun ya senang lah. Karena akhirnya setelah ditolak 100 kali di dalam hidupnya, sebentar lagi dia bakalan bertemu dengan jodohnya. Bahkan dia pun bilang jika sang dewa berbohong, awas aja si Aijo ini bakalan ngegusur kuil dari sang dewa. Tak lama, hari dimana Aijo masuk sekolah pun tiba. Tapi pas si Aijo ini sedang ingin pergi di kelasnya, dia tak sengaja bertemu dengan dua gadis yang sangatlah cantik. Tapi pas melakukan kontak mata dengan Aijo, secara mengejutkan Aijo pun merasakan sebuah sensasi yang selama ini belum pernah dia rasakan. Dan anehnya, ketika kedua gadis ini bertemu dengan Aijo, mereka tuh kayak langsung terpikat dengan Aijo tanpa alasan yang gak jelas. Jadi kedua gadis ini tuh bernama Hana dan juga Indah. Tapi pas kedua gadis ini mendengarkan beberapa gadis yang mengatakan kalau kita berhasil menemukan daun semanggi berdaun 4, maka kita akan beruntung dan jodoh kita akan menjadi semakin dekat. Dan pas ngedengerin hal itu, Hana dan juga Indah pun dengan sigap pergi untuk mencari daun semanggi tersebut. Yang artinya kan, mereka berdua ini sedang berusaha untuk mencari daun semanggi itu dengan alasan agar bisa jatuh cinta kepada si Aijo. Tapi pas si Aijo ini bertanya kepada Indah alasan mereka mencoba untuk mencari daun semanggi, Indah malah salting tanpa alasan yang jelas karena emang dia tuh lagi suka dengan si Aijo. Tapi ketika melihat Aijo yang sedang bertanya kepada Indah, Hana gak mau kalah dan tiba-tiba dia mengatakan kalau dia ingin berpacaran dengan Aijo sekarang juga. Indah yang mendengarkan hal itu juga ya gak mau kalah lah dan mutusin untuk mengajak Aijo untuk berpacaran juga. Ya yang padahal Indah ini tuh adalah seorang gadis yang sangat pemalu. Namun untuk memastikan semua itu, Aijo pun kembali bertanya kepada sang dewa di kuil itu, kok jodohnya ada dua sih? Dan kalian tahu apa? Sang dewa bilang kalau Hana dan juga Indah hanyalah dua dari 100 jodoh yang harus Aijo hadapi nantinya. Dewa itu juga mengatakan, jika si Aijo menolak salah satu dari 100 jodohnya, maka jodoh yang ditolak akan segera meninggal dunia. Dan juga sang dewa pun meminta maaf di mana pas si dewa Sugion ini menciptakan Aijo ketika masih kecil, dia tuh nggak sengaja menulis jodoh Aijo sebanyak 100 kali. Dan karena semua udah terlanjur terjadi ya kan, keesokan harinya, Aijo pun mengatakan kepada Hana dan juga Indah kalau dia bakalan menerima mereka berdua secara bersamaan. Ya karena jika tidak, salah satu yang ditolak akan segera meninggal kata sang dewa. Tapi suatu hal yang harus kita ingat, kalau Hana dan juga Indah ini hanyalah dua orang dari 100 jodoh yang akan Aijo dapatkan nantinya. Dan karena udah resmi berpacaran, keesokan harinya si Aijo pun mutusin untuk pergi ke sekolah bersama dengan kedua pacarnya yang cantik itu. Dimana si Hana yang sangat bahagia dengan Aijo, sementara Indah yang terlihat selalu salting kepada Aijo ketika Aijo memegang tangannya. Tapi ketika mereka tuh sampai di sekolah, mereka tak sengaja melihat seorang pemuda yang sedang dikejar oleh wakil kepala sekolah di sana. Dan rupanya di sekolah mereka itu ada kayak semacam peraturan gitu, di mana mereka nggak boleh berlari di koridor sekolah. Dan jika mereka melanggar hal itu, maka wakil kepala sekolah mereka akan mengejar mereka lalu mencaplok mereka gitu. Dan ketika di siang hari, kedua pacar Aijo pun mengajak Aijo untuk makan siang bersama di atap sekolah. Dan dengan kesempatan itu, Indah dan juga Hana pun mulai memberikan Aijo banyak makanan dan mulai membuat Aijo untuk merasa nyaman dengan mereka. Dan ketika mendapatkan kesempatan,
Hana dan juga Indah pun berniat untuk mencaplok Aijo demi mendapatkan caplokan pertama dari si Aijo. Tapi karena Indah dan juga Hana ini terus bersaing untuk mendapatkan caplokan pertama dari si Aijo, ya Aijo sendiri pun malah merasa tersiksa dengan persaingan dari mereka berdua. Nah, namun setelah mengetahui niat dari Hana dan juga Indah yang ingin mencaplok Aijo, Aijo pun ngebuat sebuah solusi di mana agar mereka itu bisa adil, yaitu Aijo akan menutup mata mereka semua dan mencaplok Hana dan juga Indah secara random. Nah, dengan begitu tuh mereka tuh bisa merasakan caplokan dari Aijo tanpa tahu siapa yang udah dicaplok duluan. Tapi ketika ingin melakukan hal itu, bukannya mendapatkan caplokan, si Aijo ini malah gak sengaja memencet sesuatu yang sangat besar dan juga lembut. Yang alhasil, mereka pun memutuskan untuk membatalkan cara itu. Tapi tiba-tiba, Aijo pun mutusin untuk segera kabur dari mereka berdua, di mana rupanya si Aijo ini berniat untuk membuang caplokan pertamanya kepada wakil kepala sekolah. Tapi pas si Aijo ini hampir saja dicaplok oleh Wakasek di sana, datanglah Indah dan juga Hana yang mengalahkan wakil kepala sekolah itu. Dan pada akhirnya, Aijo pun harus segera mencari cara untuk bisa mencaplok Indah dan juga Hana secara adil. Dan satu-satunya cara yang sangat ampuh adalah di mana Aijo akan mutusin untuk melakukan caplokan bersama-sama, di mana mereka bertiga akan melakukan caplokan 3 arah secara bersamaan. Tapi keesokan harinya, pas si Aijo ini sedang berada di perpustakaan untuk mengambil sebuah buku, Aijo tak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil yang sangatlah cantik. Dan ketika mereka tuh saling menatap satu sama lain, lagi-lagi si Aijo merasakan sebuah sensasi yang sama pas dia tuh ketemu sama Indah dan juga Hana. Dan oleh karena itu, si Aijo pun tahu nih kalau gadis kecil ini tuh adalah jodohnya yang ketiga. Tapi karena gadis bernama Shizuka ini adalah gadis yang sangat pemalu, dia pun hanya bisa membisu ketika Aijo mencoba untuk mendekatinya. Dan rupanya, Shizuka ini adalah seorang ketua dari penjaga perpustakaan. Dan rupanya alasan Shizuka ingin menjadi penjaga perpustakaan adalah karena dia adalah seorang gadis yang tidak dapat berbicara seperti gadis lainnya. Nah, oleh karena itu, si Aijo pun harus memikirkan cara lah agar bisa mendapatkan hati Shizuka. Walaupun Shizuka adalah seorang gadis yang sangat sulit untuk berkomunikasi. Ketika di rumah, Aijo pun mulai menghayal cara untuk mendapatkan hati dari seorang gadis yang sangat kawe dan elegan namun bisu. Jadi setelah berpikir cukup lama, Aijo pun akhirnya mendapatkan cara untuk mendapatkan hati Shizuka. Dan keesokan harinya, Aijo pun mulai kembali mendekati Shizuka. Bahkan Aijo mulai tertarik dengan setiap buku yang direkomendasikan oleh Shizuka ini. Bahkan Aijo pun mulai meminjam part kedua dari buku yang dipakai oleh Shizuka untuk berkomunikasi selama ini. Ya karena selama ini tuh Shizuka adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan buku. Dikarenakan Shizuka yang tidak percaya diri untuk berbicara menggunakan suara aslinya. Namun ketika hari menjelang sore, pas Shizuka ini ingin kembali di perpustakaan, dia tuh nggak sengaja melihat Aijo yang sedang duduk bersama Indah dan juga Hana di belakang sekolah. Ngelihat hal itu, ya tentu aja Shizuka pun menjadi sangat cemburu kepada mereka. Ya karena kan selama ini si Aijo udah mencoba untuk mendekatinya dan membuatnya baper. Tapi ternyata si Aijo punya 2 cewek yang sangatlah cantik. Bahkan Shizuka pun mulai kembali teringat dengan masa lalunya dulu, di mana setiap harinya Shizuka selalu direndahkan oleh teman-temannya karena gak bisa ngomong. Tapi pas Shizuka lagi sedih di perpustakaan, tiba-tiba saja Aijo pun datang ke arah Shizuka sambil mengembalikan buku kedua dari Shizuka yang telah dia pinjam. Dan rupanya alasan Aijo selama ini selalu meminjam buku komunikasi Shizuka adalah karena Aijo tuh telah ngebuat sebuah aplikasi yang dapat membantu Shizuka dalam berkomunikasi. Jadi setiap kata yang disentuh oleh Shizuka di aplikasi itu akan memunculkan semacam suara gitu untuk berkomunikasi. Ngelihat perjuangan Aijo yang sangatlah besar, Shizuka pun menjadi sangat terharu. Tapi pas Shizuka ingin menangis karena hal itu, Aijo pun mengatakan kalau alasan dia membuat aplikasi itu bukanlah untuk melihat Shizuka menangis, namun karena dia ingin melihat Shizuka bahagia dan bisa berkomunikasi dengan mudah. Dan dengan begitu, kehidupan Shizuka pasti akan terasa sangat bahagia. Nah, keesokan harinya, setelah mendapatkan hati dari Shizuka, Aijo pun mulai memperkenalkan Shizuka kepada Hana dan juga Indah. Dan juga dia bilang kalau saat ini Shizuka akan menjadi pacar ketiga Aijo. Nah, setelah memperkenalkan Shizuka, mereka pun lanjut makan siang bersama di atap sekolah seperti biasa. Dan juga Aijo pun mulai memperkenalkan Shizuka lebih jauh kepada kedua pacarnya itu, agar ya mereka tuh bisa lebih mengenal Shizuka lah. Namun karena saat ini Aijo udah punya 3 pacar sekaligus, ya tentu aja ketiga pacarnya ini kembali bersaing untuk bisa merebut atau membuat Aijo menjadi bahagia. Dimana saat ini mereka itu berniat untuk menyuap Aijo.
Tapi ketika melihat ketiga calon istrinya yang selalu bersaing, Aijo yang iseng pun membuat sebuah permainan di mana jika salah satu dari mereka berhasil memenangkan lomba kartu yang dibuat oleh Aijo, maka mereka tuh bakalan digelitikin sama si Aijo. Yang artinya kan itu adalah pelukan yang secara tidak langsung gitu. Ketika mendengarkan hal itu, ya ketiga pacar Aijo pun menjadi sangat bersemangat. Singkatnya, ketika permainan dimulai, nampaknya Indah menjadi hoki karena berhasil menang di ronde pertama. Dan sebagai hadiahnya, Aijo pun menggelitiki si Indah. Tapi ketika Aijo mencoba untuk melakukannya, Indah malah auto tegang. Karena untuk pertama kalinya ada cowok yang menyentuhnya seperti itu. Dan selanjutnya nampaknya Hana berhasil memenangkan ronde kedua. Dan tentu saja ketika mendapatkan sentuhan dari Aijo, Hana pun menjadi sangat salting. Karena hal itu baru pernah dia rasakan kali ini. Tapi setelah melakukan permainan kartu tersebut, tiba-tiba saja Shizuka pun mengatakan kepada Hana dan juga Indah kalau saat ini tuh dia sangat ingin untuk melakukan caplokan dengan si Aijo. Dan ketika mendengarkan hal itu, ya Indah pun menjadi sangat kesal lah. Karena jika Shizuka berhasil mencaplok si Aijo, maka artinya Shizuka udah berhasil mencaplok Aijo sendirian. Karena kan seperti yang kita tahu, walaupun Hina dan juga Indah udah mencaplok si Aijo, tetap aja mereka tuh nggak berhasil untuk mendapatkan caplokan yang khusus berdua dengan si Aijo doang. Tapi pas si Aijo ini mengetahui kalau saat ini Shizuka itu lagi berniat untuk mencoba mencaplok si Aijo, ya si Aijo pun senang lah karena dia tuh bakalan mendapatkan caplokan yang sangat indah dari gadis terimut di sekolah mereka. Dan ketika mendengarkan Aijo dan juga Shizuka yang akan melakukan caplokan anjir. Sorry guys. Jadi ketika ngelihat Aijo dan juga Shizuka yang melakukan caplokan berdua, Hana pun gak terima dan mengajak Aijo untuk kembali melakukan caplokan berdua dengan Hana. Dan pada akhirnya di hari itu, Aijo pun mendapatkan 3 caplokan dari ceweknya satu persatu. Namun beberapa hari kemudian, hasil ujian sekolah pun akan diumumkan. Tapi pas si Aijo ini ingin kembali ke kelasnya untuk ngambil sesuatu gitu, dia nggak sengaja melihat seorang gadis yang sangatlah cantik di kelasnya. Tapi saat Aijo melakukan kontak mata dengan gadis itu, Aijo kembali merasakan percikan cinta di antara mereka berdua. Akhirnya, si Aijo ini pun yakin gitu kalau gadis yang bernama Nano ini tuh adalah jodohnya yang keempat. Namun karena Nano adalah seorang gadis yang sangatlah pintar, hal itu pun tentu saja ngebuat Aijo menjadi sedikit kesulitan untuk bisa mengajak Nano berpacaran atau ya menjalin hubungan cinta satu sama lain. Tapi ketika Aijo dan juga Nano ini sedang melakukan ujian praktek, Aijo malah nggak sengaja membuat tangannya terluka. Tapi pas ngelihat hal itu, tiba-tiba saja Nano ini malah menghisap jarinya si Aijo yang berdarah itu. Tapi tentu saja hal itu tetap menjadi hal yang aneh ketika ada seorang gadis yang elegan seperti Nano ini menghisap darah dari seorang pemuda biasa seperti si Aijo. Namun ketika Aijo ingin mengajak Nano untuk belajar bersama nantinya, tanpa alasan yang jelas, Nano pun langsung menolak ajakan si Aijo. Tapi pas kembali ke rumah, ketika mengingat kejadian tadi, Nano malah menjadi salting sendiri. Dan bahkan perasaannya menjadi sangat gelisah ketika dia tuh mengingat si Aijo. Dan oleh karena itu, keesokan harinya, Nano secara mengejutkan bertemu dengan Aijo dan mengajak Aijo untuk pacaran. Tapi setelah Aijo menerimanya, Nano malah kembali meminta Aijo untuk segera putus. Rupanya alasan Nano melakukan hal itu karena Nano tuh mikir gini, jika dia melakukan hal itu, mungkin aja dia bakalan bisa melupakan Aijo dari hidupnya dan fokus untuk belajar. Namun Aijo pun mengatakan kalau cinta itu tak dapat hilang begitu aja. Dan oleh karena itu, Aijo pun memohon kepada si Nano untuk memberikannya sebuah kesempatan untuk bisa berkencan dengan Nano nantinya. Dan singkatnya, keesokan harinya sesuai janji yang telah dibuat oleh Aijo, mereka pun melakukan kencan ya kan? Ya walaupun si Nano ini nggak ngerti sama sekali dengan setiap hal yang ada di sana. Karena pada dasarnya, selama ini Nano hanya menghabiskan waktunya untuk belajar seumur hidup. Tapi entah kenapa, semakin lama, Nano ini mulai merasa nyaman dengan kehadiran si Aijo di sampingnya. Dan pas mereka menaiki sebuah kincir angin yang sangatlah tinggi, Nano pun mulai memegang tangan Aijo karena dia takut. Dan setelah seharian bersama dengan Aijo, Nano ngerasa kalau semua hal yang dia lakukan dengan Aijo itu tidak ada manfaatnya dan sia-sia. Tapi di lain sisi, Nano juga merasa kalau dia tuh mulai mendapatkan hal baru pas bersama dengan Aijo.
Dan bahkan dia tuh belum pernah melakukan semua hal sebahagia ini bersama siapapun. Dan untuk pertama kalinya ada seseorang cowok yang mampu membuat Nano merasa bahagia. Akhirnya keesokan harinya Aijo pun memberitahu ketiga pacarnya kalau saat ini dia udah mendapatkan seorang pacar baru lagi, yaitu si Nano. Dan ketika mendengarkan hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Ya karena mereka tuh heran aja, yaitu Aijo bisa mendapatkan murid sepintar dan secantik si Nano. Tapi setelah itu, Indah pun mengajak mereka untuk pergi ke kolam renang nantinya sebagai penyambutan pacar baru yaitu Nano. Singkatnya, saat pulang sekolah, mereka pun mulai mempersiapkan segala hal untuk dibawa ke kolam renang nantinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka pun akhirnya sampai di sebuah kolam renang terbesar yang ada di Jepang. Dan karena di hari itu adalah hari liburan musim panas ya kan, ya si Aijo dan semua calon istrinya mulai menikmati setiap hal yang ada di kolam renang itu. Ya tapi ketika melihat semua calon istrinya yang sangatlah cantik, ketika memakai baju renang pada saat itu, si Aijo pun bahkan sampai harus pingsan karena dia nggak kuat untuk melihat semua pacarnya yang sangatlah cantik di hari itu. Tapi setelah liburan selesai, saat Indah mengajak semuanya untuk segera masuk ke sekolah, Aijo nggak sengaja melihat seorang gadis yang sangat cantik dari dalam ruang laboratorium yang lantas ngebuat percikan cinta lagi. Tapi ketika di siang hari nih, saat si Aijo ingin kembali untuk bertemu dengan gadis yang ada di lab itu tadi, gadis cantik itu malah menghilang dan hanya tersisa seorang gadis kecil yang ada di dalam lab itu. Namun, ketika gadis kecil itu melihat Aijo yang lumayan tampan, dia pun mengajak Aijo untuk menjadi bahan percobaan kepada beberapa ramuan yang telah dia buat. Mendengarkan hal itu, ya Aijo pun awalnya nolak, karena dia masih belum kenal dengan gadis kecil itu. Dan rupanya, gadis kecil itu sebenarnya adalah kakak kelas Aijo. Namun, karena punya tubuh yang sangat kecil, ya Aijo menjadi gak sadar aja gitu. Nah, gadis ini tuh bernama Yaku. Tapi karena Yaku ini selalu memaksa Aijo untuk mencoba beberapa ramuan yang telah dia buat, pada akhirnya Aijo pun mencoba salah satu ramuan yang sudah Yaku buat. Namun, ketika Aijo mencobanya, Aijo malah pingsan. Karena rupanya ramuan yang diberikan oleh Aijo adalah ramuan tidur. Dan untuk bisa membuat Aijo bangun, Yaku pun harus memberikan obat penawar kepada Aijo. Tapi karena si Aijo ini udah terlanjur pingsan ya kan, ya aku pun harus bisa memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh Aijo bagaimanapun caranya. Dan satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah yaitu Yaku harus meminum obat itu dan memasukkannya melewati mulut Aijo dengan melakukan caplokan. Tapi ketika Aijo udah sadar, dia pun merasa sangat terkejut ketika melihat Yaku yang telah berubah menjadi seorang wanita yang sangatlah cantik. Yaku pun menjelaskan kalau wujudnya yang saat ini tuh adalah wujudnya yang asli, karena selama ini sebenarnya Yaku selalu meminum ramuan yang membuatnya menjadi kecil, dan gue juga nggak tahu gitu apa alasannya. Nah, pas setelah itu, Aijo pun memperkenalkan Yaku kepada keempat pacarnya dan mengatakan kalau dia ingin menjadikan Yaku sebagai pacar keempat dari Aijo. Nah, pas semua udah pada kumpul, Yaku pun malah mengajak mereka untuk minum teh bersama. Tapi rupanya Yaku udah merencanakan sesuatu, di mana sebenarnya dia berniat untuk memberikan sebuah ramuan aneh ke dalam teh yang akan diberikan kepada Aijo dengan harapan kalau si Aijo akan mencaplok Yaku ketika meminum ramuan itu. Tapi sialnya, Yaku malah ngebuat sebuah kesalahan di mana dia malah gak sengaja menaruh ramuan itu di semua gelas yang ada di sana. Dan alhasil, ramuan caplokan itu malah diminum oleh Indah, Shizuka, Nano, dan juga Hana. Sementara Aijo dan Yaku gak terkena efek ramuan tersebut sama sekali. Dan karena mereka semua udah terkontaminasi dengan ramuan caplokan dari Yaku, pada akhirnya Aijo dan juga Yaku harus mencari cara untuk bisa membuat mereka kembali sadar. Dan hanya ada satu cara, yaitu Yaku harus memberikan sebuah obat penetral agar mereka tuh bisa sadar lagi. Tapi tentu saja hal itu tidak bakalan mudah untuk dilakukan karena keempat pacar dari Aijo ini sudah mulai bergerak untuk menangkap mereka berdua dan berniat untuk mencaplok mereka. Tapi pas si Aijo ini hampir aja ketangkap oleh Nano, dengan sigap Aijo pun bersembunyi di sebuah lemari yang ternyata di dalam lemari itu ada si Yaku yang juga sedang bersembunyi di sana. Dan oleh karena itu mereka pun harus mencari cara nih agar bisa untuk keluar dari lemari tersebut tanpa ketahuan dari Nano.
Nah, tapi untung aja, ya aku pun baru sadar kalau saat ini dia tuh sedang ngebawa satu obat penawar. Namun sialnya, karena nggak sengaja kesenggol, obat itu malah jatuh dan pecah. Tapi karena udah nggak ada cara lagi, Aijo pun akhirnya berlari keluar supaya bisa memancing Nano. Dan dengan begitu, si aku pasti akan mendapatkan kesempatan untuk ngebuat obat penawar agar bisa menyembuhkan semua pacar si Aijo. Tapi ketika Aijo mencoba untuk bersembunyi di sebuah gudang di sekolah mereka, sialnya Nano malah mengetahui keberadaan si Aijo. Dan ketika Nano udah menemukan si Aijo, perlahan-lahan Nano yang udah nggak sadarkan diri mencoba untuk mencaplok si Aijo. Tapi untung aja, Yaku pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si Aijo. Singkat cerita, setelah semua pacar Aijo telah diselamatkan dan sadar, mereka pun merasa sangat lega. Namun berbeda dengan Yaku, di mana karena Yaku adalah akar dari semua permasalahan ini, Yaku pun merasa sangat bersalah dan sangat sedih. Tapi Aijo pun bilang kalau dia tuh nggak mempermasalahkan semua hal yang udah terjadi, ya kan semua udah terlanjur gitu. Tapi pas keesokan harinya, kita akan diperhadapkan dengan seorang wanita yang sedang melarang Hana untuk berpacaran dengan si Aijo. Dan siapakah wanita itu? Singkatnya, beberapa hari kemudian rupanya si Aijo mengajak semua pacarnya untuk pergi berlibur di taman bermain bersama. Tapi ketika mereka udah sampai di sana ya kan, mereka tuh nggak sengaja ngelihat sebuah acara yang ada di taman bermain itu. Yaitu orang-orang yang saat ini berada di taman boleh melakukan foto dengan pacar mereka, tapi dengan syarat di mana mereka harus melakukan lomba lari. Dan rupanya hal itu tidak berjalan dengan mudah. Karena dari kejauhan, datanglah beberapa geng pria yang nampaknya sedang berniat untuk merebut hadiah foto bersama itu. Dan ketika mengetahui hal itu, Nano pun mengatakan kepada Aijo, jika mereka ingin memenangkan lomba ini, maka mereka tuh haruslah bekerja sama agar bisa mengalahkan geng pria tersebut. Singkatnya, lomba pun dimulai, dan dengan sekuat tenaga, mereka pun mulai berlari sekuat tenaga. Tapi sialnya, pemimpin dari geng itu tidak membiarkan Aijo dan juga para pacarnya untuk menang dengan mudah. Namun karena pacar Aijo juga nggak mau kalah ya kan, dengan perjuangan yang sangatlah keras, akhirnya Aijo dan juga semua pacarnya berhasil memenangkan lomba tersebut. Tapi rupanya setiap orang yang menang hanya boleh berfoto dengan satu pasangan mereka aja. Dan oleh karena itu mereka pun harus memilih siapa yang akan berfoto dengan si Aijo. Hingga pada akhirnya mereka pun setuju untuk memilih Aijo dan juga Hana yang akan berfoto bersama. Tapi tiba-tiba setelah itu, Hana malah mengatakan kalau dia pengen putus dengan Aijo sekarang juga. Dan ketika mendengarkan hal itu, Aijo pun menjadi sangat sedih dan bingung dengan permintaan dan juga perkataan dari Hana yang sangatlah aneh. Nah, oleh karena itu, dia pun datang ke rumah si Hana untuk bertanya tentang kebenaran dari perkataan Hana tersebut. Tapi tiba-tiba Aijo mendapatkan telepon dari ibu Hana yang mengatakan kalau dia tuh ingin melarang Hana untuk berpacaran dengan Aijo. Dan setelah mendengarkan hal itu, Aijo pun merasa sangat sedih karena sangat mustahil jika Hana ingin putus dengan Aijo. Dan oleh karena itu, ketika hari menjelang malam, Aijo pun mengatakan kepada semua pacarnya bahwa saat ini dia akan mencoba untuk membawa Hana kabur dari Jepang supaya hubungan mereka tuh nggak sia-sia dan putus. Tapi ketika mendengarkan hal itu, semua pacar Aijo pun bilang kalau mereka juga akan ikut bersama Aijo karena ini bukan hanya masalah Aijo sendiri, tapi juga masalah mereka bersama. Jadi singkat ceritanya, karena semuanya ingin membantu ya kan, mereka pun pergi ke rumah Hana ketika di malam hari saat semua penjaga itu udah mulai ngantuk. Dan ketika sampai di sana, perlahan-lahan mereka pun mulai melewati setiap penjaga yang ada. Tapi pas mereka sampai ke sebuah lorong gitu di rumah itu ya kan, mereka menyadari kalau di lorong tersebut terdapat sebuah pintu laser yang tidak terlihat. Dan oleh karena itu mereka yang gak bisa lewat begitu aja. Tapi di saat yang seperti itu, untung aja Yaku ngebawa sebuah ramuan aneh. Dan ramuan itu bisa digunakan untuk bisa melihat di dalam gelap. Nah, pas menggunakan ramuan itu, Aijo pun bisa ngelihat laser yang sangat banyak di lorong yang gelap itu. Dan dengan bantuan dari Indah yang merupakan seorang atlet, perlahan-lahan Aijo dan juga Indah pun mulai melewati setiap rintangan laser yang ada. Dan singkatnya, setelah berhasil melewati semua laser itu, Aijo pun segera pergi menuju ke kamar si Hana. Tapi karena nggak sadar ya kan, Aijo ini nggak sengaja menarik pintu yang sudah dipasang dengan alarm. Dan alhasil, Aijo dan juga Indah berhasil ditangkap oleh Ibu Hana. Dan mereka pun dibawa untuk bertemu dengan Ibu Hana.
Tapi karena saat ini Aijo masih berada di bawah pengaruh ramuan milik Yaku, dia pun jadi gak bisa melihat wujud asli dari ibunya Hana. Tapi ketika efek dari ramuan itu menghilang, dan pas si Aijo ini dan juga ibu Hana saling menatap satu sama lain, lagi-lagi terjadi sebuah pecikan di antara mereka berdua. Nah, setelah itu, Ibu Hana pun menyuruh Aijo untuk membuktikan cintanya kepada Hana selama ini. Karena selama ini tuh dia nggak percaya aja gitu dengan si Aijo yang punya banyak pacar. Dan untuk membuktikannya, Ibu Aijo pun menyuruh Aijo untuk duduk di sebuah kursi yang dapat mendeteksi kebohongan. Dan untuk membuktikannya, Ibu Hana awalnya menyuruh Indah dulu untuk mencoba alat tersebut. Jadi di pertanyaan pertama, Ibu Hana pun bertanya apakah Indah ini mencintai Aijo atau tidak. Namun ketika Indah menjawab kalau dia itu cinta sama Aijo, mesin itu malah mengatakan kalau Indah telah berbohong. Tapi pas Indah bilang kalau dia tuh sangat cinta dengan Aijo, seketika mesin itu bilang kalau jawaban Indah sangatlah benar. Dan ketika Aijo disuruh untuk menggunakan kursi itu, ya tanpa basa-basi, kursi itu pun bilang kalau Aijo sangat sayang kepada Indah, bahkan dengan semua pacarnya. Namun sialnya, Ibu si Hana masih gak percaya dan mencoba untuk menghentikan semuanya. Tapi dengan sigap, Indah pun menahan Ibu Hana dan menyuruh Aijo untuk segera kabur supaya bisa membawa Hana pergi dari sana. Tapi di lain sisi, rupanya Hana udah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Karena selama ini dia tuh selalu merasa tertekan dengan ibunya yang selalu melarangnya. Tapi untung aja pas si Aijo ini datang, Hana pun menjadi sadar dan tidak jadi untuk melompat ke bawah. Namun pas si Hana ingin masuk ke dalam jendela, dia pun malah nggak sengaja kepleset dan terjatuh ke bawah. Namun dengan sigap, Aijo pun melompat dan berhasil menyelamatkan Hana. Nah, barulah ketika Ibu Hana ngelihat Aijo yang melakukan hal itu, Ibu Hana pun akhirnya percaya kalau si Aijo ini memang benar jatuh cinta kepada anaknya, yaitu Hana. Tapi setelah itu, Aijo pun malah mengajak Ibu Hana untuk berpacaran dan menjalin hubungan cinta karena dia sadar kalau Ibu Hana juga adalah salah satu jodoh yang ditakdirkan oleh sang dewa tadi. Jadi jika Aijo tidak menjadikan Ibu Hana sebagai pacarnya, maka seperti perkataan sang dewa, Ibu Hana akan meninggal. Dan singkatnya setelah semua kejadian dan masalah itu selesai, kehidupan mereka pun kembali berjalan normal seperti biasanya. Tapi ketika berada di sekolah, mereka mendapatkan sebuah informasi kalau kepala sekolah mereka saat ini udah diganti dengan seorang wanita bernama Hahari, yang ternyata adalah Ibu Hana itu sendiri. Jadi alasan dia ngelakuin hal itu supaya bisa lebih dekat dengan si Aijo yang saat ini udah menjadi pacarnya. Sungguh ibu-ibu yang gila. Di lain sisi, pas kita ngelihat si Aijo ini berangkat ke sekolah, kita juga akan melihat beberapa gadis yang nampaknya akan menjadi pacar Aijo selanjutnya. Dan artinya anime ini akan mendapatkan season keduanya. Tapi sebelum anime ini selesai, pertanyaan gua, mau sampai berapa episode anjir anime ini dibuat? Karena kan seperti yang kita tahu kalau si Aijo ini bakalan mendapatkan 100 pacar ya kan. Tapi saat ini baru mendapatkan 6 pacar, namun episodenya udah 12. Jadi kalau dikalikan dengan benar, mungkin aja anime ini akan mencapai atau bisa sampai ratusan atau 200-an episode. So ya, jadi mungkin segitu aja pembahasan alur cerita anime di video kali ini. Dan jika kalian suka dengan alur cerita anime seperti ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like buat Eki Genachu. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Eki Genachu, see you on the next video guys.
untuk mencari